Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV RSAM, TV Kesehatan Sumatera Barat. Pada podcast kita kali ini sangat spesial sekali bertepatan dengan peringatan Hari Jantung Sedunia. Tentunya bersama dokter spesialis jantung dan pembuluh darah kita, Dr. Trian Faeza. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya, Dok? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ya, Dok, penyakit jantung ini banyak sekali ya, Dok ya. Salah satunya ada gangguan pada irama jantung, gitu, Dok? Iya. Nah, apa sih yang disebut dengan gangguan irama jantung itu, Dok? Baik, ya. Mungkin tema kita kali hari ini itu mengenai peringatan ada Hari Jantung Sedunia, ya Bu Pak ya, yang bertepatan pada bulan September ini. Jadi ada dua materi atau penyuluhan, dua materi penyuluhan untuk dalam memperingati Hari Jantung Sedunia ini, yaitu adalah bantuan hidup dasar dan deteksi gangguan irama jantung. Ya. Nah, mungkin yang pertama dulu kita namanya bantuan hidup dasar. Ya. Bantuan hidup dasar ini adalah suatu pertolongan ketika kita menemukan pasien yang mengalami henti jantung. Henti jantung itu maksudnya adalah terjadinya penurunan tiba-tiba gangguan sirkulasi dari akibat otot jantung yang berhenti berdetak. Ya. Kejadiannya seperti misalnya kita temukan pasien tiba-tiba tidak sadar. Misalkan lagi di jalan, lagi mungkin antri poli, antri menunggu panggilan, misalnya panggilan dokter ya misalnya, tiba-tiba pasien tiba-tiba tidak sadarkan diri. Itu kita bisa curigai suatu keadaan henti jantung. Ya. Nah, yang kedua itu yang adalah gangguan atau deteksi irama jantung. Di mana nanti ada kita bisa mendeteksi irama ini dengan meraba nadi sendiri. Nama itu menari ya. Oh, menari. Ya. Meraba nadi sendiri. Mungkin itu pembukaan awalnya. Dengan menari ini bagaimana cara langkah-langkah kita itu seperti apa, Dok? Ya, mungkin yang kita mulai pertama mungkin yang bantuan hidup dasar. Ya, dari BHD dulu ya. Dari BHD ya. Ya. Jadi bantuan hidup dasar ini adalah suatu bisa dibilang skill atau kemampuan yang harusnya orang-orang awam juga harus bisa. Oh, iya. Nah, untuk memberikan pertolongan pertama pada pasien-pasien yang tiba-tiba tidak sadarkan diri. Ya. Karena kejadian pasien-pasien yang tiba-tiba tidak sadarkan diri itu cukup sering ya ditemui kita di sehari-hari. Misalkan lagi di pasar, lagi di sekolah, lagi di mana saja bisa aja tiba-tiba ada pasien yang tiba-tiba tidak sadarkan diri, terjatuh, pingsan. Nah, yang pertama-tama kita lakukan dulu adalah kita harus mengamankan diri kita dan mengamankan lingkungan. Misalkan tiba-tiba ada pasien tidak sadar sekarang ini, kita bisa lihat pasien jatuh, maka kita lakukan amankan diri, amankan lingkungan. Maksudnya jika pasiennya jatuh di pinggir jalan harus kita angkat dan kita tempatkan di tempat yang aman. Ya. Jika respon tidak ada, kita panggil bantuan. Bisa pada orang terdekat atau kita aktifkan sistem emergensi atau ambulan ya. Nomornya 119. Ya. Setelah kita panggil bantuan baru kita cek nadi pasien. Nadi itu bisa di leher. Selama 10 detik. Jika tidak teraba nadi, kita lakukan kompresi atau pijat jantung namanya. Banyak dengan kecepatan 100 kali per menit. Ya. Dan kedalaman 5 cm di tengah dada. Nah, itu mungkin yang untuk yang bantuan hidup dasar. Nah, yang kedua itu yang gangguan deteksi irama jantung. Jadi deteksi irama jantung ini pasien bisa mendeteksi secara awal irama jantung dengan cara meraba nadi sendiri. Ya, baik, Dok. Kalau untuk yang mencek nadi sendiri, menari itu kira-kira apa saja langkah yang harus kita lakukan, Dok? Ya. Jadi kita bisa mendeteksi awal irama jantung itu dengan cara meraba nadi sendiri. Berarti meraba nadi ya. Caranya itu dengan menggunakan jari telunjuk, jari tengah dan jari manis kita letakkan di bawah ibu jari, pangkal yang lebih dekat ibu jari. Kita rasakan di mana yang terasa nadinya. Ketika sudah terasa, itu kita hitung selama 30 detik. 30 detik. Iya, 30 detik kita bisa melihat jam itu selama 30 detik. Yang normal itu dah 60 sampai 100 kali per menit. 60 sampai 100 kali per menit. Itu normal nadi irama normal. Nah, jika sudah kita raba, kita hitung 30 detik, itu jika di atas 50, berarti kemungkinan nadi kita tuh cepat dari normal. Oh gitu ya. Kalau di bawah 30,
kurang dari normal. Kurang dari normal. Nah, iya. Jadi hitung nadi kita dengan jari tengah, jari tunjuk, jari tengah dan jari manis di bawah pangkal ibu jari. Iya. Ya. Nah, lalu kita hitung selama 30 detik. Jika di atas 50, kemungkinan iramanya cepat dari normal, di bawah 30 itu lambat dari normal. Karena itu kalau 1 menit kan terlalu lama. Iya. 1 menit kan kita harus menghitung 60 detik. Nah, kalau setengah menit kan 30 detik cukup. Kita bagi aja kan 60 sampai 100 kali. Iya. Jadi makanya hitungannya kalau 30 detik itu 50 di atas 50 itu di atas 100 kali kalau dijadikan 1 menit. Iya. Nah, seperti itu. Jadi, ya, Dok. Sangat mudah sekali. Itu untuk mendeteksi irama jantung sendiri. Irama jantung sendiri. Nah, jadi itu 2 program atau 2 penyuluhan untuk masyarakat awam mengenai bantuan hidup dasar pada pasien yang tiba-tiba tidak sadarkan diri dan untuk mendeteksi irama jantung sendiri dengan cara meraba nadi sendiri atau kita singkat dengan menari. So, itulah yang tema pada peringatan Hari Jantung Sedunia bulan September ini. Iya, iya, Dok. Terus gimana, Dok? Kadang kan denyut nadi ini itu kan dipengaruhi dengan emosi. Itu gimana kalau seperti itu, Dok? Apa berpengaruh atau gimana gitu, Dok? Tentu saja, jadi nadi kita ini sangat berpengaruh dengan situasi emosi, aktivitas fisik kita. Makanya untuk cara menghitung menari tadi, meraba nadi sendiri itu dengan waktu-waktu yang ditentukan seperti misalnya baru bangun pagi. Oh, itu waktunya. Ya, Dok, baru belum ada aktivitas, belum ada stres atau emosi yang meningkat kan. Iya. Yang kedua itu sebelum atau malam ketika mau tidur. Oh, sebelum tidur. Itu mungkin waktu yang bisa kita gunakan untuk meraba nadi sendiri yang tidak terpengaruh oleh aktivitas fisik ataupun lagi emosi atau lagi cemas atau yang mempengaruhi nadi ya. Iya. Nah, itu yang bisa kita pilih waktunya yang tepat untuk menilai atau mendeteksi mengukur nadi tersebut dengan cara meraba nadi sendiri tersebut. Iya, Dok. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan menari ini, Dok, dan BHD tadi dapat mencegah penyakit jantung yang berbahaya yang ditakutkan oleh masyarakat kita selama ini ya, Dok, ya? Iya, diharapkan seperti itu. Ya. Sekian saja, Dok, perbincangan kita pada hari ini. Semoga apa yang dokter sampaikan dapat bermanfaat bagi kita bersama. Saya Rahmah sebagai host mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.